Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Nurkunia dari program studi Administrasi Publik 3A. Di sini saya akan menjelaskan negara Turki bersama dua orang teman saya, yaitu Rupiah. Mugia. Langsung aja ke sejarah negara Turki. Di tahun 324 Masehi, negara Turki saat itu tengah berada di bawah kekaisaran Romawi yang dipimpin oleh Konstantinus I, di mana kota Byzantium harus berganti nama menjadi Roma baru dan ditetapkannya Konstantinopel sebagai ibu kota dari Byzantium sampai akhir abad pertengahan. Hingga masuk pada abad pertengahan, Kekaisaran Romawi berhasil ditaklukkan oleh Kesultanan Utsmaniyah atau Kerajaan Ottoman pada tahun 1299 yang dipimpin oleh Sultan Mehmed II atau yang kita lebih kenal dengan nama Muhammad Al-Fatih. Semenjak inilah diperkenalkan sistem pemerintahan Islam yang sangat panjang, terhitung dari Sultan Selim I, Osman Ghazi hingga berakhir di bawah Sultan Mehmed pada tahun 1922, yang bila kita hitung sekitar 623 tahun masa pemerintahan Utsmaniyah. Setelah masa ini, sistem kesultanan dihapuskan dan dibentuklah sistem baru. Semua kebijakan itu tertulis dalam perjanjian Lausanne di bawah kepemimpinan Mustafa Kemal Atatürk. Perubahan sistem pemerintahan ini yang membuat Indonesia dengan Turki semakin mirip. Selain mayoritas penduduknya muslim yang bukan dari bangsa Arab dan memiliki 80.000 lebih masjid, juga sebagai sesama negara republik. Geografis negara Turki. Turki merupakan sebuah negara yang terletak di Timur Tengah yang di perbatasan antara benua Asia dan benua Eropa. Ibu kota negara Turki yaitu Ankara. Turki mempunyai luas wilayah 783.562 km persegi. 92% wilayahnya tercakup ke dalam wilayah Eropa, selebihnya tercakup ke dalam wilayah Asia. Di bagian utara, wilayah Turki berbatasan dengan Laut Hitam. Di bagian timur berbatasan dengan Uni Soviet dan Iran. Di bagian selatan berbatasan dengan Irak, Suriah, dan Laut Tengah. Dan di bagian barat berbatasan dengan negara Yunani, Bulgaria, dan Laut Aegea. Lebih dari separuh topografi wilayah Turki merupakan daerah pegunungan. Dataran tingginya bisa kita jumpai di bagian tengah dan timur. Wilayah Turki mempunyai 4 zona iklim yang berbeda. Wilayah selatan dan barat memiliki zona iklim Laut Tengah, sedangkan di sekitar Laut Hitam mempunyai suhu udara yang lebih dingin dan hujan turun sepanjang tahun. Turki merupakan wilayah yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Negara ini juga merupakan negara penghasil kromit terbesar di dunia. Selain itu, Turki juga mempunyai cadangan minyak, gas, batu bara yang jumlahnya cukup besar. Sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan Turki adalah republik parlementer, yaitu sistem pemerintahan yang kepala negara dan kepala pemerintahannya adalah seorang presiden dan dibantu oleh seorang wakil presiden. Presiden dan wakil presiden di Turki dipilih secara langsung dalam pemilihan umum presiden untuk masa jabatan 5 tahun dan dapat memilih sebanyak 2 periode. Budaya. Masakan Turki memiliki masakan Utsmaniyah yang dapat digambarkan sebagai perpaduan dan perbaikan masakan Asia Tengah, Arab, Yunani, dan Persia. Turki memiliki berbagai macam jenis masakan yang terkenal yaitu baklava, kebab, pilaf, dan puding nasi. Lanjut ke bahasa. Bahasa resmi dari negara Turki adalah bahasa Turki yang diucapkan oleh 85,4% populasi sebagai bahasa ibu, 11,9% populasi berbicara dalam dialek Kurdi yaitu Kurmanji. Agama. Turki adalah satu-satunya negara mayoritas Islam yang menganut paham sekuler. Di Turki, urusan agama dan urusan pemerintah berbeda. Sebagian besar penduduk Turki menganut agama Islam dengan persentase 99,8% Muslim dari keseluruhan penduduk Turki. Sistem politik. Politik Turki berlangsung dalam kerangka republik presidensial sebagaimana didefinisikan oleh konstitusi Turki. Presiden Turki adalah kepala negara dan kepala pemerintahannya. Sistem politik Turki didasarkan pada pemisahan kekuasaan. Kekuasaan eksekutif dijalani oleh Dewan Menteri yang diangkat dan dipimpin langsung oleh Presiden. Kekuasaan legislatif dipegang oleh Majelis Nasional Agung. Pengadilan tidak bergantung pada badan eksekutif dan legislatif.
Konstitusinya saat ini diadopsi pada 7 November 1982 setelah referendum konstitusi. Reformasi konstitusional utama disahkan oleh Majelis Nasional pada 21 Januari 2017 dan disetujui oleh referendum pada tanggal 16 April 2017. Reformasi tersebut antara lain menghapus posisi Perdana Menteri dan menunjuk Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang secara efektif mengubah Turki dari rezim presidensial. Terakhir, ekonomi negara Turki. Ekonomi Turki dikategorikan sebagai ekonomi negara maju atau emerging market oleh IMF. Turki adalah salah satu negara maju di dunia menurut SIA World Factbook. Turki merupakan negara dengan produk domestik bruto terbesar ke-18 dan menurut Purchasing Power Parity atau PPP terbesar ke-17 di dunia. Negara ini termasuk di antara produsen terkemuka di dunia dalam produk pertanian, tekstil, kendaraan bermotor, kapal, sarana transportasi, bahan bangunan, elektronik konsumen, dan peralatan rumah tangga. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Ada yang ditanyakan? Iya, aku mau nanya kalau sistem pemerintah itu kayak gimana ya? Oh, jadi sistem pemerintahan Turki itu adalah republik parlementer, yaitu sistem pemerintahan yang kepala negara dan kepala pemerintahannya diatur langsung oleh seorang presiden dan dibantu oleh seorang wakil presiden. Cukup. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.